Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I can see everything clearer. Trying to fly 'cause I'm light as a feather. But I get high, I get low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. Stronger than I ever been. Selamat pagi rekan-rekan guru dan seluruh siswa SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Shalom, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita untuk kita mengikuti ibadah awal tahun ajaran 2021-2022 dengan tema Aku Siap Menghadapi Segala Tantangan. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan diri, mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Rekan-rekan guru dan seluruh siswa SMAK 1 BPK Penabur Bandung, bersyukur sekali jika hari ini kita sudah berada di tahun ajaran baru, tahun 2021-2022. Bagi rekan-rekan siswa kelas 10, selamat datang di sekolah kita, SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Kami senang berjumpa dengan teman-teman yang baru, dan dalam rasa syukur ini, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama dengan hati yang gembira. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
Mari kita bersatu di dalam doa. Seperti lagu Hatiku Percaya Tuhan, kami percaya bahwa kasih setiamu tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Engkau hembuskan kepada kami di pagi hari ini dan mengumpulkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah. Kiranya Engkau yang menyertai setiap dari kami, memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan guru dan juga rekan-rekan siswa yang terkasih di dalam Tuhan, pandemi COVID belum berlalu. Rencana untuk belajar tatap muka kembali dibatalkan. Semua tentu saja untuk kebaikan kita. Pembelajaran kembali akan dilakukan secara daring, pembelajaran jarak jauh. Tentu situasi ini tidak mudah untuk kita. Namun ingatlah, jika Tuhan beserta dengan kita, kita bisa melaluinya dengan baik. Maka mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kita semua. Mari kita naikkan pujian dengan sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu sekalian dan juga para siswa yang dikasih Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Bapak dan Saudara, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memasuki tahun ajaran yang baru, dan kami percaya kami memasukinya dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, pandemi COVID-19 belum selesai dari tanah air ini, tetapi kami percaya ada pertolongan Tuhan, sehingga kami mampu menjalani tahun ajaran yang baru ini dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang kami baca ini boleh menolong kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti, memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kami baca, dan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu dalam keterbatasan, dan biarlah apa yang dipersiapkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami menyerahkan ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan para siswa sekalian, kita akan membaca bagian dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan untuk kita Matius 8, ayat 23 sampai 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan memelihara firman itu di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, memasuki tahun ajaran yang baru, tampaknya kita belum selesai dengan situasi pandemi. Sehingga kita juga harus siap menjalani pembelajaran masih dengan cara online, pembelajaran jarak jauh. Nah, tema hari ini mengatakan aku siap menghadapi segala tantangan. Tentu yang namanya tantangan, saudara yang dikasih Tuhan, terjadi di dalam seluruh kehidupan manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak menghadapi tantangan di dalam hidupnya. Seenak apapun hidup yang mereka jalani, tentu mereka akan berhadapan dengan berbagai tantangan. Dan tantangan itu bisa tantangan yang berat, tetapi juga tantangan yang ringan. Nah, maka itu ketika dihadapkan dengan banyak tantangan, maka memang kita mesti siap menghadapinya. Sebab kita percaya bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang dituntun oleh Tuhan. Kita tidak dibiarkan sendiri, Bapak Ibu sekalian, dan juga saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada Tuhan yang kasih-Nya terus hadir di dalam kehidupan kita. Maka itu kalau kita membaca misalnya Mazmur yang dibuat oleh seorang raja bernama Daud, Daud menggambarkan betapa hidup yang dia jalani itu tantangannya begitu luar biasa. Bahkan dia mengatakan dalam Mazmur 23, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman." Lembah kekelaman itu diartikan dalam bahasa Ibraninya itu Salmafet. Salmafet itu bukan hanya lembah kekelaman, tetapi lembah kematian. Dia dikejar-kejar oleh Saul, dan hidupnya itu betul-betul setiap harinya dibayang-bayangi oleh yang namanya kematian. Tetapi di dalam Mazmurnya Daud selalu mengatakan, "Aku tidak takut bahaya." Kenapa? Karena alasannya satu, sebab Engkau besertaku. Nah, maka itu saudara, ketika kita menghadapi situasi tantangan apapun, seberat apapun tantangan itu, saya percaya ada Allah yang punya kuasa lebih besar daripada tantangan yang kita hadapi. Kalau kita mau menjalaninya bersama Tuhan, saya juga percaya bahwa saudara akan mampu melewati setiap tantangan itu dengan baik. Nah, maka itu saudara, di tengah situasi pandemi yang sedang kita hadapi itu, ada tantangan. Nah, pilihannya adalah kita mau nggak menerobos tantangan itu atau kita kalah dengan tantangan itu. Nah, bacaan kita hari ini menarik ya. Di situ ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ayat itu dibuka dengan dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutnya. Saudara, kita adalah para murid yang mengikut Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, dalam peziarahan hidup kita di dunia ini adalah kita orang-orang percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Dan kita sedang mengikut Tuhan di dalam sepanjang hidup kita.
Nah, ada yang menarik di situ bahwa ketika kita ikut Tuhan, lalu kemudian sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditibus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara, ada masanya di dalam hidup kita ini, meskipun kita mengikut Tuhan, bukan berarti kita ini imun terhadap yang namanya badai hidup. Bukan berarti kita juga tidak akan mengalami banyak tantangan dalam hidup. Justru ketika kita mengikut Tuhan, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak kita prediksi. Sekonyong-konyong dia hadir tantangan itu dalam hidup kita. Ya, dan ketika kita menghadapinya, mungkin juga kita merasa bahwa Allah tidak berbuat apa-apa. Sehingga kita merasa bahwa mungkin Allah tertidur seperti gambar ini. Yesus itu tidur. Ya, maka itu yang terjadi adalah ketika dihadapi tantangan sebagai manusia yang memang rapuh itu, kita seringkali seperti para murid yang panik, lalu kemudian Tuhan tolong kita binasa. Saudara, dalam bacaan ini kita diingatkan bahwa Yesus berkata kepada kita di sini, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ya. Saudara, di sini menarik sekali bahwa pertama kita harus belajar satu hal, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita ini ada dalam rencana Allah. Yesus naik ke perahu, murid-murid ikut. Artinya kan Yesus yang punya rute, Yesus yang tahu mau kemana. Ya. Nah, maka itu kalau Yesus naik ke perahu dan dia berlayar, maka Yesus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu ada dalam rencananya. Meskipun ada tantangan, meskipun ada bahaya, tidak akan membuat kita binasa. Sebab ada Allah bersama-sama di situ. Nah, yang kedua, saudara, kalau kita membaca di situ, bahwa kelangsungan atau kehadiran Yesus ini menjamin kelangsungan dan keselamatan hidup para murid. Ya, meskipun dikatakan Yesus tertidur. Kenapa? Karena Yesus tahu kok, belum saatnya. Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita tenang, kita percaya. Ya, jangan meremehkan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, saudara, yang kita bisa pelajari dari bacaan yang tadi kita baca adalah bahwa krisis kehidupan merupakan kesempatan untuk makin mengenal Yesus dan kasih-Nya. Tentu kita adalah manusia yang rapuh. Ya. Kita seringkali merasa takut. Kita seringkali merasa tidak mampu. Dan bagi Tuhan cukup kalau kita nggak punya banyak kuasa, nggak mampu, tapi kalau kita mau hidup dalam kuasa Tuhan di situ akan bekerja dan memampukan kita melewati itu. Maka itu memang tantangan krisis hidup itu akan selalu kita hadapi. Dan ketika dihadapi, maka ini menjadi kesempatan. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana perjalanan kita bersama Tuhan itu, di mana Tuhan akan menolong kita. Rudolf Otto, seorang teolog Jerman, mengatakan mysterium fascinan et tremendum. Perjalanan bersama Tuhan itu misterium, misteri. Kita nggak tahu cara Tuhan bekerja itu kayak apa. Tetapi ketika engkau menjalaninya bersama Tuhan, maka dalam titik-titik perjalanan hidup kamu itu, selalu kamu akan mengalami yang namanya fascinan et tremendum. Ketertakjuban, tergetar, terpesona dengan apa yang Allah buat di dalam hidup kamu. Nah, maka itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, memang menurut saya tidak ada orang yang bisa hidup tanpa Tuhan. Dulu ketika saya menjadi seorang guru BK di SMAK 3 BPK Penabur, ada seorang murid yang sedang marah dengan hidupnya. Dia mengatakan, "Saya tidak perlu Tuhan. Bapak nggak usah bicara soal Tuhan." Saya bilang, kalau kamu tidak perlu bicara soal tidak perlu Tuhan, itu sama dengan kamu mau bernafas, tapi nggak perlu, kamu bilang, "Saya nggak perlu udara." Ketika kamu mengatakan kamu tidak perlu udara, tapi selama kamu hidup, kamu bernafas, kamu menghirup udara. Maka ketika kamu mengatakan kamu tidak perlu Allah, Allah itu hadir terus buat kamu, menolong kamu. Maka itu tidak bisa, saudara, kita hidup tanpa Allah. Saudara mesti mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam perjalanan hidup saudara. Ya, sebab kenapa saya katakan harus terkoneksi dengan Tuhan? Lah, kita dari mana? Kita bisa hidup dari mana? Allah memberikan nafas hidup, nefes dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, kalau kita bernafas, itu kan nafasnya dari Allah. Maka itu tidak bisa kita mengatakan kita tidak perlu Tuhan di dalam hidup kita. Maka itu saudara memasuki tahun ajaran yang baru, situasinya juga masih misteri, kita nggak pernah tahu bagaimana, apakah pandemi ini akan berlalu, lalu pembelajaran seperti apa yang mau kita lakukan, perencanaan sudah dibuat secara matang, tapi bagaimana kita menghadapi situasi ini, apakah kita akan bisa tetap unggul sebagai seseorang murid yang sedang belajar. Dan saya pikir bersama Tuhan kita pasti bisa menghadapi itu. Apapun situasinya,
Kita tinggal menggerakkan diri kita untuk siap menghadapi tantangan itu. Contohnya ketika PJJ, kita berkomitmen untuk membuka layar kita, memperhatikan apa yang guru kita ajarkan. Bahkan dengan era digital ini, saudara-saudara, kita itu bisa belajar lebih banyak daripada duduk 8 jam di sekolah. Tinggal bagaimana kita mau menempatkan diri kita dengan baik. Nah, itu kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita memasuki tahun ajaran yang baru. Mari saudara, kokohkan komitmen saudara untuk berjalan bersama Tuhan. Siapkan diri saudara untuk menghadapi situasi belajar walaupun secara online. Tetapi saudara akan bisa sungguh-sungguh belajar dengan baik, menempatkan diri dengan baik, menghormati belajar itu sebagai anugerah Tuhan. Dan saudara menjalaninya bersama Tuhan. Kita nggak tahu di depan seperti apa, tapi kita percaya ada Allah di masa depan yang hadir di masa kini, menarik kita ke masa depan, ke tempat yang Dia sudah sediakan bagi kita, sebuah tempat yang baik. Kalau dalam Wahyu dikatakan langit baru, bumi yang baru. Artinya bahwa sampai saat ini Allah bekerja terus membaharui dunia ini. Maka itu sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara mau siap menghadapi segala tantangan, di tengah kerapuhan kita sebagai manusia, saudara harus percaya kepada Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Maka perjalanan dengan Tuhan yang penuh misteri itu, saya yakin dan percaya saudara akan menemui yang namanya ketertakjuban, tergetar, terpesona, betapa Tuhan memberi saya pertolongan yang luar biasa dalam hidup ini, sehingga ketika saudara mengakhiri hidup ini, saudara akan melihat, saudara akan puas. Kenapa? Karena saya menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk terus bisa menjalani situasi ini dengan baik, menghadapi segala tantangan dengan kuasa-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menolong kami. Kami percaya ada Kristus Yesus yang kuasanya tetap dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang akan terus menyertai kami menjalani situasi pandemi ini. Sehingga kami boleh menjalaninya dengan keyakinan penuh bahwa kami akan mampu mengatasi segala situasi yang terjadi. Saat ini kami berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa kami yang berusaha keras untuk mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini. Tolong mereka ya Tuhan, beri hikmat supaya mereka bisa memutuskan yang baik bagi negara ini. Dan bagi kami warga negara, kami juga diberikan ketaatan untuk mematuhi segala protokol kesehatan supaya kami keluar dari situasi ini. Kami berdoa secara khusus bagi BPK Penabur. Di tengah situasi harus menjalankan terus proses belajar, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan. Berkati pengurus BPK Penabur, guru-guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, para siswa, dan juga orang tua siswa. Semuanya diberikan kelimpahan anugerah berkat kesehatan yang daripada Tuhan. Dan kami boleh melewati situasi pandemi ini dengan yakin, dengan pertolongan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tingkatkan semangat kami. Di tahun ajaran yang baru ini kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan secara khusus kiranya Tuhan juga boleh menolong kami, menguatkan kami terus untuk kami dapat melewati hari-hari kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan guru dan juga para siswa Semak 1 BPK Penabur Bandung, janganlah takut dan bimbang untuk menghadapi badai hidupmu. Peganglah selalu janji Tuhan, baik siang ataupun malam. Ia selalu melindungi sebab Dialah pemilik hidup kita. Dan kita diberi kuasa untuk menyatakan hal-hal yang baik, serta tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan.
kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah awal tahun ajaran 2021-2022 telah selesai. Terima kasih rekan-rekan guru dan para siswa yang telah mengikuti ibadah ini. Mari kita menyongsong tahun ajaran ini dengan penuh pengharapan dan kita menerima setiap challenge ya, atau tantangan yang akan kita hadapi di depan. Percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menopang. Terima kasih untuk Penatua Andi Agus yang sudah memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati dan semakin menguatkan, serta juga meneguhkan setiap para siswa ataupun rekan guru untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan.
Tetap jaga kesehatan, ikuti langkah protokol agar kita menjadi agen-agen yang memutus mata rantai COVID. Dan yang paling penting, andalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.